然，我自小也便一心向佛。一个出家人，掌门人，这是滑天下之大命运，是命运。先生，您刚才说的这些经历，我无所谓。这样，这阿紫姑娘有坦之一生追求的。 Tuan Yu telah resmi menjadi kaisar negeri Tali. Pamannya berpesan agar ia selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan menjaga nama baik kedua orang tuanya. Berita tentang kondisi permaisuri negeri Song yang tengah kritis telah sampai kepada kaisar negeri Liao. Di sini ia melakukan perburuan terhadap tawanan rakyat negeri Song. Tak lama setelah itu muncul Xiao Feng yang menghadap sang kaisar. Di sini ia meminta kaisar untuk melepas rakyat yang tak berdosa. Tapi kaisar justru tak mengindahkan perkataan itu. Lalu kaisar melihat seseorang sedang menaiki kuda. Ia pun melepaskan anak panah. Dan panah itu berhasil ditangkap oleh Azi. Ternyata Azi telah sembuh dan bisa melihat kembali. Kemudian Azi membunuh tawanan yang ingin melakukan serangan terhadap kaisar. Melihat jasanya, kaisar pun mengangkat Azi sebagai putri Pingnan. Di sini Azi pun sangat berterima kasih dan menerima anugerah dari sang kaisar. Kemudian kaisar mengajak Xiao Feng untuk mengobrol secara langsung. Ia pun mengungkapkan kalau ingin memperluas wilayahnya ke negeri Song. Xiao Feng yang mendengar hal itu, ia sempat menentang keinginan sang kaisar. Tapi kaisar malah menuduh jika Xiao Feng tak bersedia memimpin pasukan ke negeri Song, maka ia menjadi seorang pembangkang dan pengkhianat negara. Di sini Xiao Feng bimbang karena darah dalam tubuhnya adalah orang hitam, tapi ia dibesarkan oleh orang negeri Song. Kaisar tak ingin lagi mendengar alasan Xiao Feng untuk tidak ingin mematuhi perintahnya menyerang negeri Song. Meski begitu, Xiao Feng masih beralasan telah banyak membunuh orang sehingga ia tak ingin melumuri tangannya dengan begitu banyak darah. Kaisar pun memberi Xiao Feng waktu untuk berpikir. Lalu ia mulai merencanakan sesuatu dengan sang permaisuri untuk membujuk Xiao Feng agar bisa ikut berperang melawan negeri Song, yaitu menggunakan Azi. Azi yang telah bertemu dengan Xiao Feng, ia terlihat begitu bahagia. Lalu Azi menceritakan bahwa orang yang memberikan 2 buah mata kepadanya adalah Tanzi yang waktu itu pernah menyerangnya. Xiao Feng yang mendengar hal itu, ia mengatakan jika Tanzi adalah orang yang sangat mencintai Azi, tapi Azi malah tak tahu berterima kasih. Azi hanya memikirkan Xiao Feng seorang sehingga ia tak merasa harus berterima kasih kepada Tanzi. Mendengar hal itu, Xiao Feng tak bisa berbuat banyak karena ia hanya ingin mencintai Azu. Tapi Azi masih ingin bersama dengan Xiao Feng dan menggantikan posisi kakaknya. Namun Xiao Feng mengatakan kalau ia tak bisa melupakan Azu dan hanya mencintainya seorang. Lalu Azi dipanggil sang permaisuri. Di sini ia diberikan sebuah minuman yang sangat mujarab untuk meluluhkan hati seorang pria. Mendengar hal itu, Azi pun sangat ingin memiliki ramuan itu. Lalu permaisuri memberikan 1 botol ramuan kepada Azi untuk diberikan kepada Xiao Feng agar Xiao Feng mencintai Azi. Lalu Azi pun segera membawa botol itu dan memberikan kepada Xiao Feng yang sedang dalam kondisi gelisah karena kaisar memerintahkan ia untuk segera menyerang negeri Song. Tanpa ragu, Xiao Feng pun meminum arak yang diberikan oleh Azi. Lalu ia ingin pergi meninggalkan negeri Liao. Tapi dalam perjalanan, efek dari minuman itu telah bereaksi, sementara di belakang para prajurit telah mengejar mereka. Dan Xiao Feng tak bisa menggunakan tenaga dalam. Azi yang mengingat kejadian itu, ia sangat menyesal telah memberi racun kepada Xiao Feng. Namun Xiao Feng ingin agar Azi pergi meninggalkannya.
Tapi Aziz menolak sehingga mereka berdua tertangkap para prajurit. Qiufeng di sini meminta agar Aziz dilepaskan. Para prajurit pun mematuhi perintah Qiufeng. Aziz ditinggal sendirian. Sementara Qiufeng dibawa kembali ke markas dan dimasukkan ke dalam tahanan. Meski telah dikurung, Qiufeng tetap tak ingin membantu penyerangan terhadap negeri Song. Hal itu membuat kaisar sedikit kesal. Lalu ia memerintahkan para jenderal untuk melakukan serangan terhadap negeri Song keesokan harinya dan meminta agar menahan Qiufeng agar tak curiga. Di sini Qiufeng telah mengetahui kalau ia sengaja dilemahkan agar tak bisa menghentikan tindakan kaisar yang sedang melakukan rencana untuk menyerang negeri Song. Hal itu membuat para penjaga di sana sedikit khawatir karena Qiufeng begitu kuat saat memiliki tenaga dalam, sehingga mereka berusaha membuat Qiufeng dalam kondisi mabuk. Tak lama kemudian terjadi serangan terhadap para prajurit yang menjaga Qiufeng. Satu persatu para pasukan itu tumbang, kemudian masuk seseorang yang akan melepaskan Qiufeng, sementara di luar dibuat kebakaran untuk mengalihkan para prajurit yang sedang berjaga. Ternyata orang yang masuk itu adalah Aziz. Tapi saat Qiufeng ingin keluar, Aziz malah mendorongnya lalu ia mengunci pintu sel kembali. Ternyata di sini Aziz telah memiliki suatu rencana yang cukup baik, yaitu membuat terowongan tepat di bawah Qiufeng di penjara, sehingga mereka berhasil kabur dengan begitu mudah. Saat berada di luar, ia disambut oleh Tuan Zhu dan juga para pengawalnya. Lalu Yuzu datang dengan membawa pasukan istana Lingjua. Setelah itu, para anggota sekte pengemis juga hadir untuk menyelamatkan Qiufeng. Mereka ingin Qiufeng menjadi ketua sekte kembali, tapi Qiufeng menolak tawaran itu. Kemudian di sini Qiufeng berterima kasih kepada mereka semua yang bersedia menyelamatkannya. Ternyata ketua sekte begitu terharu saat mendengar berita Qiufeng menentang perintah kaisar menyerang negeri Song, sehingga ia dimasukkan ke dalam tahanan. Kemudian mereka pun segera bergegas menuju gerbang Yamen untuk menghentikan penyerangan sang kaisar. Di sini mereka semua bersumpah setia untuk membantu Qiufeng. Keesokan harinya saat mereka di luar gerbang Yamen, di sini terlihat pasukan negeri Liao dalam jumlah begitu banyak. Hal itu tak sebanding dengan pasukan yang menjaga gerbang Yamen. Kemudian sang kaisar terkejut saat melihat Qiufeng berada di antara para pendekar tersebut. Di sini Qiufeng berpesan agar Yuzu dan Tuan Zhu menjaga para pendekar selama ia pergi. Lalu Qiufeng pun pergi untuk menemui sang kaisar. Sontak saja para prajurit menghunuskan tombak kepadanya dan mengelilinginya. Tapi Qiufeng terus maju perlahan mendekati sang kaisar. Hal itu membuat para pendekar sedikit khawatir. Lalu Qiufeng memberi hormat kepada kaisar. Di sini ia meminta kaisar untuk mengurungkan niat menyerang negeri Song. Tapi kaisar tak ingin mendengar alasan yang diucapkan oleh Qiufeng. Ia tetap bertekad akan melakukan serangan terhadap negeri Song dan memperluas wilayah negeri Liao. Hal itu membuat Qiufeng tak punya pilihan lain selain menangkap sang kaisar. Hal itu sempat membuat pasukan negeri Liao menjadi panik. Tapi Qiufeng tak berniat menyerang kaisar. Karena telah berhasil menangkap kaisar, Qiufeng meminta sang kaisar untuk berjanji kepadanya. Karena mereka telah bersumpah menjadi saudara angkat untuk berbagi susah dan senang, yaitu tak melakukan serangan terhadap negeri Song selama ia masih hidup. Hal itu membuat kaisar beranggapan jika Qiufeng telah berkhianat. Tapi di sini Qiufeng mengatakan jika ia setia terhadap negeri Liao dan tak ingin menjadi seorang pengkhianat, sehingga ia menarik pedang sang kaisar dan menjauh darinya. Lalu ia berpesan agar kaisar menjaga diri dengan baik-baik. Kemudian ia naik ke atas bukit gerbang Yamen. Di sini ia melakukan tindakan yang begitu heroik, yaitu ia mengorbankan dirinya
untuk kedamaian negeri Song dan negeri Liao. 不忠不孝， Kaisar pun berlari dan berusaha mencegah Xiao Feng melakukan hal itu. Tapi Xiao Feng tetap melakukannya dan berharap sang kaisar menepati janjinya untuk menarik mundur pasukan dan menghentikan serangan terhadap negeri Song. Kaisar pun menepati janjinya, ia menarik mundur semua pasukan. Azi, Yusu, dan Tuan Zhu begitu sedih melihat Xiao Feng telah tak bernyawa. Lalu Azi membawa Xiao Feng pergi dan tak ingin kehilangannya. Namun Tan Xi muncul secara tiba-tiba. Di sini Azi tak ingin berhutang budi kepada Tan Xi, maka ia membuat matanya kembali menjadi buta, lalu melompat bersama dengan Xiao Feng. Ia memilih untuk bunuh diri. Kemudian salah satu jenderal melapor kepada kaisar jika pengorbanan Xiao Feng bukan hanya untuk negeri Song, tapi juga untuk negeri Liao. Karena setiap tahun terjadi peperangan, maka pasukan negeri Liao semakin menipis. Akhirnya kaisar pun sadar tentang pengorbanan Xiao Feng. Lalu ia minum arak untuk penghormatan terakhir kepada Xiao Feng dan berjanji tak akan menyerang negeri Song selama hidupnya. Kemudian kita diperlihatkan kondisi Murongfu yang menjadi depresi karena tak bisa mendirikan negerian. Akhirnya Nona Wang mengubah dermaga Walet menjadi dermaga Yan. Sementara itu Yusu ingin menebus semua kesalahannya dengan cara berbuat baik dalam kehidupannya. Sedangkan Tuan Zhu merasa kesepian meski ia menjadi seorang kaisar, karena kedua orang tuanya telah tiada, dan ia harus mengemban tugas yang begitu besar untuk menjaga rakyat negeri Tali. Sementara itu Nona Wang ingin menjadi seorang biksu. Tapi hal itu tak jadi karena Tuan Zhu datang tepat waktu. Di akhir film terlihat mereka berdua begitu bahagia.